Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, ditagih utang di depan umum membuat seseorang kesal hingga penuh emosi dan gelap mata menghabisi nyawa pasangan suami istri. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi Berita Satu Sore. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat di TV Bersatu menginspirasi. Pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan ditemukan bersimbah darah akibat ditusuk dengan senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Korban adalah Mat Yusuf, 61 tahun, dan Haryanti, 43 tahun. Mat Yusuf harus meregang nyawa di kediamannya di Gang Perintis, Kebonbaru, Tebet. Sementara Haryanti terluka parah pada bagian wajah dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Peristiwa berdarah ini kali pertama diketahui oleh tetangga korban. Tetangga yang mendengar teriakan dan tangisan seorang wanita langsung bergegas menuju sumber keributan. Saat dicek ke dalam rumah, tetangga menemukan pasangan suami istri itu dalam kondisi bersimbah darah. Sementara suami ditemukan sudah tidak bernyawa dalam posisi telungkup. Warga yang mengetahui peristiwa ini menyebut pelaku penusukan adalah tetangga korban. Ketua RT 10 Kebonbaru Tebet Ahmad Satiri menduga pelaku dan korban terlibat masalah utang piutang. Dengar-dengar ada utang piutang, kelihatan perasaan saya nih kamu. Jadi istrinya suka ke rumah, suka ngobrol juga gitu. Oh gini, oh ya bilang, ya saya bisa atasin gimana kalau urusan kita urusan pribadi. Nah dia kan kalau nggak salah dia benar dia jadi Tebet Barat, tukang parkir. Yang utang siapa nih Pak? Yang utang? Yang Edi. Yang bunuh pelakunya. Polisi langsung memburu pelaku. Sementara pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban sudah ditemukan polisi. Pelaku membuang barang bukti di sebuah got tak jauh dari lokasi kejadian. Polisi juga langsung mengecek CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dia mempelajari CCTV yang ada di lokasi di beberapa titik tadi malam itu untuk memastikan jalannya ataupun datang atau perginya si pelaku, tiga pelaku. Perburuan polisi membuahkan hasil. Pelaku diringkus 2 hari setelah menikam korbannya. Pelaku diketahui bernama Edi Rinaldi, berusia 40 tahun. Edi ditangkap tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Tebet di rumah kerabatnya di Bogor, Jawa Barat. Menurut polisi, saat ditetapkan sebagai buron, pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi atas ucapan istri korban terkait masalah utang. Pelaku yang berutang 2 juta rupiah itu tersinggung karena korban membicarakan utangnya di depan umum. Jadi bahasanya itu yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan itu punya uang dan tidak bisa membayar. Jadi kamu tuh punya uang, punya utang, tapi nggak bisa membayar, pinjem terus ya, seperti itu di depan umum, sehingga yang bersangkutan merasa direndahkan, jadi melakukan tindakan itu. Merasa sakit hati atas perkataan yang dilontarkan, pelaku pun langsung mendatangi korban di rumahnya. Penuh emosi, pelaku menusuk pasangan suami istri itu dengan pisau yang dibawanya. Sungguh tega perlakuan seorang ayah kepada anaknya di Sukabumi, Jawa Barat. Hanya karena kesal, sang ayah melakukan kekerasan kepada anak perempuannya yang berusia 3 tahun. Aksi tak bermoral itu bahkan direkam sendiri oleh pelaku. Mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan. Polisi menemukan lokasi tempat pembuatan video tersebut, yaitu di Cidolok, Sukabumi. Di sana polisi langsung meringkus pelaku berinisial E berusia 34 tahun. Awalnya korban bersama kakaknya tengah di warung untuk jajan. Namun karena tidak diberi uang, korban menangis. Pelaku langsung menggendong korban dan membawa pulang ke rumah. Saat di rumah, korban kembali menangis dan merengek terus meminta jajan. Tangisan sang buah hati membuat pelaku kesal. Dikuasai emosi, pelaku kemudian menganiaya anaknya sendiri. E yang merupakan ayah kandungnya yang mungkin karena capek dengan pekerjaan, istirahat, anaknya rewel, kemudian melakukan penyiksaan tersebut dan direkam dengan HP yang dimiliki oleh pelaku. Tak hanya menganiaya sang anak, pelaku juga mengunggah video penganiayaan ke akun Facebooknya. Pelaku sengaja mengunggah video tersebut untuk memberitahukan kepada istrinya. Istri pelaku merupakan pekerja migran dan telah tinggal di Arab Saudi selama 1,5 tahun. Menurut pelaku, istrinya jarang memberi kabar dan tidak memperhatikan anak-anaknya. Rasanya karena ya terlalu salah gitu. Kesal sama istri, anak yang dianiaya. Ya, betul. Supaya apa? Menganiaya anak terus menguploadnya itu supaya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia berpikir gitu. Dia itu siapa? Istri Istri. Berpikir untuk sama-sama menyayangi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 3,5 tahun. Penganiayaan yang dilakukan ayah terhadap anaknya sendiri juga pernah terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi pada Februari 2023 lalu. AH, bocah perempuan berusia 10 tahun tewas di tangan ayah kandungnya sendiri, Ade Bogel. Sementara kakak AH, AMN yang berusia 12 tahun, babak belur dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kakak dan adik itu dianiaya ayahnya di rumah kontrakannya di Kelurahan Cibabat, Cimahi. Sehari-hari, ayah mereka bekerja sebagai pengamen. Kasus tersebut terungkap saat paman korban mendatangi rumah kontrakan yang ditinggali keponakannya. Karena terkunci, dibantu warga, sang paman kemudian mendobrak kamar. Saat dievakuasi paman, korban AMN dalam keadaan lemas tak berdaya dengan luka lebam di bagian wajah dan membiru di beberapa bagian tubuh. Sebelum AMN ditemukan pamannya, AH, sang adik diketahui sempat dibawa ke rumah sakit oleh sang ayah.
Tetangga pelaku mengatakan ia melihat ade bogel menggendong anak keduanya turun dari lantai 2 dan akan membawa anaknya ke rumah sakit. Lagi nunggu gojeknya, tahu-tahu si bapaknya itu bawa anaknya ke bawah. Posisinya anaknya udah kayak pingsan gitu, nggak tahu pingsan atau meninggal. Tadinya mau pakai motor teman saya, cuma motor teman saya nggak nyala. Akhirnya pakai gojek yang saya pesan itu. Menurut warga, pelaku sering meninggalkan kedua anaknya di dalam kontrakan. Sementara pelaku dan ibu tiri korban pergi mengamen. Paling kalau main ya sebentar kadang-kadang tangannya kelihatan suka lebam gitu. Kadang ditanya kenapa itu dek tangan lebam atau kayak ditekan sama ibu bapaknya. Tinggal berdua anaknya doang. Iya. Ibunya kemana? Ikut ngamen. Diperiksa polisi, pelaku mengaku tega menganiaya dua anaknya karena korban mengambil uang tanpa izin. Total uang yang diambil adalah Rp450.000. Kedua anaknya mengambil uang tersebut digunakan untuk jajan dan dibagikan ke teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku hanya kesal karena si anak menurut pelaku mengambil uang. Karena gelap mata, pelaku kemudian memukul dan menendang kedua anaknya hingga babak belur. Kepada anak perempuan ini sekitar 15 kali pukulan dan tendangan. Sedangkan kepada si kakak yang masih yang selamat atau yang sedang sakit ini sekitar 7 kali. Hasil otopsi terhadap korban didapati ada hantaman benda tumpul yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara.